Kita akan mulai saja pembelajaran kali ini. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Untuk mata pelajaran PAI kali ini kita akan bahas tentang zakat ya, melanjutkan materi yang sudah disampaikan di sebelumnya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang zakat fitrah ya, sampai zakat fitrah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang zakat mal ya. Apa sih itu zakat mal itu? Nah, kemarin udah ada beberapa sahabat yang sudah mengumpulkan tugasnya. Di antara teman-teman yang mengumpulkan tugas yang paling bagus ya, PPT-nya, nah itu kan bisa nilai yang ngirim ke email itu punyanya Salsa ya, ini paling bagus nih. Nanti bisa akan tampilkan. Kalau di YouTube agak sulit nih. Nanti bisa fotokan lah. Nah, ini pembahasannya sesuai dengan buku, kemudian dia lengkap ya. Kemudian tampilannya pun menarik. Ini. Baik, kita akan masuk ke pembahasan tentang zakat mal. Ya, zakat mal adalah zakat yang hukumnya wajib ditunaikan oleh seorang muslim ya dari harta yang diperolehnya, baik itu melalui usaha, melalui hasil ternak, hasil pertanian ya, hasil perkebunan, kemudian berupa emas dan perak juga ya, termasuk pertambangan ya, barang tambang atau barang yang dihasilkan dari temuan itu juga bisa harus ada zakatnya ya. Nah, kadarnya telah ditentukan dalam Islam. Itu masing-masing berbeda. Antara zakat mal dengan zakat fitrah juga berbeda kadarnya. Kalau zakat fitrah itu cuma 2,5 kg ya, 2,5 kilo. Nah, kalau zakat mal itu dilihat dari masing-masing apa yang dizakatinya ya, peternakan, pertanian, kemudian emas, perak itu akan berbeda nilai-nilainya. Oke, kita lanjut di sini. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah zakat mal berkaitan dengan hewan ternak ya. Nah, salah satu syarat yang menyebabkan kita wajib membayar zakat mal berupa hewan ternak itu pertama harus mencapai nisab ya. Nisab itu adalah batasan jumlah banyaknya yang mewajibkan kita harus mengeluarkan ya, batasan wajib. Jadi kalau belum mencapai batasan tersebut maka tidak wajib, itu nisab ya. Nah, contoh misalkan dalam hewan ternak ya, kita dibuka di halaman mana nih, halaman 117 ya. Kalau di buku paket kalian dibuka halaman 117. Nah, di situ ada nisab ya, nisab masing-masing dari hewan yang harus dizakati. Yang pertama contohnya misalkan unta. Ya, unta itu nisabnya kalau sudah mencapai 5 ekor unta, maka itu harus mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Ya, itu contohnya unta. Terus bagaimana kalau sudah mencapai 10 ekor? Nah, maka kalau untuk 10 ekor unta itu 2 ekor kambing dikeluarkan zakatnya ya. Nah, kemudian untuk hewan yang lain ya. Di sini ada sapi. Bagaimana sapi? Berapa nisabnya? Di sini 30 ekor sapi itu sudah mencapai nisab. Maka zakatnya berapa yang dikeluarkan? 1 ekor sapi jantan yang berumur 1 tahun. Kemudian untuk kambing nisabnya adalah 40 ekor minimal itu ya. Jadi kalau udah mencapai 40 ekor, bagaimana kalau cuma 39 ekor? Berarti belum mendapat kewajiban untuk berzakat ya. Kalau sudah mencapai 40 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan atau wajib zakat dengan 1 ekor kambing yang berumur 1 tahun
Atau kalau kambing Jawa ya, itu yang berumur 2 tahun ya. Dan seterusnya kalau itu ya untuk kambing. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya itu harus haul ya. Apa itu haul? Haul itu adalah seperti halnya kalau kita mendengar kata-kata haul itu ada yang meninggal misalkan udah 1 tahun itu kan haul gitu kan. Para ulama-ulama tuh ada yang ulama-ulama besar di Indonesia mengadakan haul itu biasanya mengingat kematian ketika sudah dalam 1 tahun gitu ya, itu haul. Nah, kalau dalam zakat, haul ini adalah barang tersebut, ya, barang yang dizakati tersebut sudah mencapai waktu 1 tahun, ya, memilikinya sudah sampai 1 tahun, gitu. Untuk haul, ya. Dari misalkan memiliki dari 1 Januari, maka tanggal 1 Januari 2019, nah, kemarin udah lewat 1 Januari 2020, nah disitulah ketika membayar zakat, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hewan tersebut, nah untuk syarat kewajiban hewan ternak ya, hewan tersebut tidak di sini harus saum, yaitu digembalakan di padang rumput milik umum. Artinya hewan tersebut tidak dikasih rumput dari hasil beli gitu kan, tapi rumputnya digembalakan aja di tempat padang rumput yang bebas gitu kan. Gitu. Kemudian hewan tersebut tidak dipekerjakan, ya. Nah, kalau misalkan dipekerjakan, maka untuk mengangkut air ke sawah atau untuk membajak, gitu kan, itu tidak wajib zakat, ya. Nah, kalau tidak dipekerjakan, hanya khusus gitu kan, itu wajib bayar zakatnya. Itu untuk hewan ternak ya syarat-syaratnya. Kemudian lanjut ke materi zakat pertaniannya sekarang, ya. Nah, apa saja zakat pertanian? Nah, di sini adalah pertanian yang dimaksud di sini adalah makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat, ya. Nah, dalam keadaan aman bukan darurat di sini dikatakan. Nah, kalau ketika darurat orang akan mengkonsumsi makanan seadanya. Nah, ini kalau tidak darurat, makanan biasa yang kita makan itu adalah yang harus kita bayar zakatnya. Contoh di sini tanaman beras ya, tanaman padi ya, yang menghasilkan beras. Berapa takarannya? Nah, di sini yang harus dibayar ya ketika zakat hasil pertanian itu adalah 5 wasak ya. Dikeluarkan 10% ya jika pengairannya tanpa biaya. Jadi ada 2 zakat pertanian itu ya. Jadi berdasarkan pengairan. Kalau pengairannya diairi oleh air hujan ya, air sungai yang mengalir tanpa ada proses pembelian dulu misalkan ya, bukan dengan tenaga manusia disiramnya, ya, itu maka dikeluarkan 10% ya. Tapi kalau pertaniannya itu diairi oleh kita pemiliknya, misalkan harus ngambil ya airnya, harus disiram dengan dipekerjakan dengan ada yang bekerja gitu kan, itu kan harus dibayar, otomatis lebih kecil ya persentasenya, cuma 5% dibayar zakatnya ya. Tuh. Contoh di sini ada contohnya, seorang memanen beras atau memanen padi itu sebanyak 900 kg. Nah, berapa kadar wajib zakat yang dikeluarkan? Nah, jika ia menyiram sawahnya tanpa biaya, dan berapa jika ia menyiram dengan biaya. Nah, perhitungannya adalah kalau tanpa biaya maka 900 kilo kali 1/10 ya, maka sama dengan 90 kilo ya. Berarti 10%-nya adalah 90 kilo kalau
kita panen 900 kg. Nah, kalau dengan dengan air hujan ya, atau air sungai yang mengalir yang tanpa harus disiram sendiri. Nah, kalau kita pakai biaya untuk orang-orang yang menyiramnya gitu kan, berarti itu dikurangi ya, bukan 1/10 tapi 900 kali 1/20, artinya 5% saja. Nah, maka hasilnya adalah zakat yang harus dikeluarkan adalah cuma 45 kg dari 900 kg. Ya. Itu untuk zakat pertanian ya. Kemudian zakat buah-buahan. Nah, bagaimana? Nah, zakat buah-buahan itu ketentuannya sama dengan zakat pertanian ya. Buah-buahan yang dikeluarkan yang wajib dizakati itu ada buah kurma, kemudian ada juga buah anggur ya. Tuh. Nah, kemudian lanjut ke emas dan perak ya. Emas dan perak ini yang harus dizakati itu berapa jumlahnya? Nah, di sini ada keterangannya ya. Harus ada syaratnya dulu. Syaratnya pertama harus nisab juga sama tadi seperti halnya yang lain ya. Juga harus haul ya. Nisab emas itu kalau kadar emas ya, yang emas murni 24 karat itu adalah 85 gram. Jadi kalau kalian sudah memiliki emas sebanyak 85 gram, maka kalian harus mengeluarkan zakat. Ya, berapa? 2,5%. Ya, 2,5%. Kemudian perak ya, perak itu kalau sudah memiliki perak sebanyak 594,125 gram, maka sama bayar zakatnya 2,5% ya. Tuh. Oke, selanjutnya ada lagi untuk emas perak udah. Rikaz ya, rikaz itu adalah barang harta terpendam ya, harta yang terpendam di dalam bumi kemudian kita temukan gitu kan. Nah, itu juga harus memenuhi syarat ya, sama seperti emas dan perak syaratnya ya. Harus haul, harus nisab dulu, kemudian harus haul juga ya. Kalau untuk rikaz itu nggak pakai haul ya. Haul jadi tidak disyaratkan 1 tahun, dia ketika ditemukan udah langsung aja dikeluarkan gitu kalau untuk rikaz ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah zakat perniagaan. Ini yang paling banyak di Indonesia ya, karena kita juga banyak pedagang gitu kan. Nah, sama seperti halnya yang lain ya, zakat perniagaan ini harus genap 1 tahun ya. Kemudian proses perdagangannya tidak pernah putus. Jadi terus menerus 1 tahun itu continue ya. Jangan misalkan sebulan dagang, 2 bulan ke depan dia nganggur gitu kan. Dagang lagi, nganggur lagi, enggak. Ya harus continue. Perniagaannya continue, terus menerus dalam setahun itu. Ya. Nah, kemudian mengeluarkannya berapa sih untuk perniagaan gitu. Nah, di sini dalam halaman 120 kalian bisa lihat ya. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib dikeluarkan untuk zakat perdagangan ini adalah berupa emas atau perak ya. Berupa emas atau perak. Berarti nilainya dilihat dari seperti emas dan perak ya. Jadi kalau misalkan hasil perdagangannya sudah mencapai senilai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya ya. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi cukup dengan mengeluarkan yang senilai dengan harga emas dan perak dalam bentuk mata uang apapun. Barang dagangannya misalnya, barang dagangan misalkan dagangnya dagang pakaian, mungkin dikasih pakaiannya itu jadi dikeluarkan senilai dengan 2,5% dari nisabnya ya. Atau diuangkan misalkan dari barang dagangnya diuangkan dulu gitu kan, dengan sesuai dengan standar harga ya.
Nah itu untuk zakat mal ya. Perbedaannya dengan zakat fitrah apa sih? Gitu kan. Nah, pertama yang zakat fitrah itu adalah zakat diri ya. Artinya diperuntukkan sebagai pembersih diri kita. Makanya dari kata fitrah ya. Sementara zakat mal itu berkaitan dengan harta ya, untuk membersihkan harta kita ya. Kalau fitrah itu untuk diri kita sendiri, kalau mal itu untuk harta kita ya, pembersihan. Kemudian perbedaan waktunya. Nah, waktu pengeluaran kalau zakat fitrah itu terkait dengan dua kondisi, dua waktu ya. Dia mengalami Ramadan dan bulan Syawal ya. Seperti yang sudah kita bahas ya. Dia harus mengalami bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi ketika ada orang meninggal, dia bulan Ramadan tapi belum masuk bulan Syawal, maka tidak ya. Begitu juga ada orang melahirkan ya. Melahirkan dia ketika bulan Ramadan, walaupun 1 detik di akhir bulan Ramadan atau 1 menit ya sebelum azan maghrib di akhir bulan Ramadan dia lahir, dia mengalami itu Ramadan walaupun sedikit. Kemudian dia juga mengalami bulan Syawal, maka itu wajib zakat fitrah ya. Itu berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal waktunya itu ya sesuai dengan haulnya nanti. Dia memiliki barang tersebut kapan, kemudian dalam 1 tahun itu masih ada dan berkembang, misalkan mencapai nisab, maka ketika mencapai nisab dalam 1 tahun itu langsung dikeluarkan ya. Kemudian perbedaan jumlahnya sama ya, zakat itu dengan zakat mal pun memiliki perbedaan yang cukup terlihat ya. Kalau fitrah itu hanya 2,5 kilo udah. Nah kalau zakat mal itu masing-masing ada perhitungan tersendiri. Tapi yang umumnya adalah 2,5% kalau yang untuk emas, perak dan yang lainnya, kecuali pertanian tadi dilihat dari kondisi perairannya ya sama perkebunan. Nah itu perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Oke, lanjut ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah ini yang harus kalian ketahui juga. Jadi zakat itu pendistribusiannya itu tidak sembarangan, ya, tidak kepada semua orang, ya, tapi ada perhitungannya di situ. Ada ayat, ada dalil yang sudah ditentukan. Ada 8 asnaf, ya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ya, yang kalian hafalkan itu dalam praktek nanti, praktek PAI itu kan hafalannya surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, di situ ada sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk pertama orang-orang fakir, masakin, miskin, wal amilin, amil, ya, alaihi wal amilina 'alaiha, ya, amil yang mengurusnya, mengurus zakat, wal muallafati qulubuhum, muallaf, ya, wa fir riqab, kemudian riqab, wal gharim, ya, wal gharib, wal gharimin, gharib, wa fi sabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah, wa ibnis sabil, ya, ibnu sabil. Nah, ini 8 asnaf itu. Nah, kita akan rinci lihat satu persatu perbedaan-perbedaan yang yang bisa kita ketahui ya dari dalil tersebut. Yang pertama ada fakir. Fakir itu apa sih yang menjadi titik atau tolak ukurnya seorang dianggap fakir? Nah, di sini dalam buku halaman 122 kalian bisa lihat, orang fakir itu adalah orang yang tidak mendapatkan nafkah wajib dari siapapun atau penghasilannya, nah ini garis bawahi, penghasilannya kurang dari separuh kebutuhan pokok.
ya, separuh kebutuhan pokok. Nah, contoh misalkan kita memiliki kebutuhan pokok itu dalam sehari 20.000 ya untuk makan ya dalam sehari itu pokoknya kebutuhan pokok. Nah, kalau orang fakir itu hanya terpenuhi ya kurang dari separuh. Ini separuh dari 20.000 itu berapa? 10.000 ya. Nah, ini orang fakir itu adalah orang yang memiliki kurang dari 10.000. Misalkan dia cuma punya goceng atau punya 8.000, nah maka disebut fakir. Tuh. Itu penghasilannya sampai seperti itu. Nah, beda dengan orang miskin. Nah, kita kan lihat. Orang miskin itu adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, ya. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Terus hanya tapi lebih daripada separuh. Nah, contoh misalnya tadi kan kita kebutuhan itu cuma 20.000 sehari. Nah, orang miskin itu dia memiliki misalkan kalau separuhnya kan 10.000, dia lebih daripada 10.000, 12.000, 15.000, ya, 19.000. Nah itu orang miskin. Ya. Lanjut. Kemudian amil zakat itu adalah orang-orang yang mengurus zakatnya. Ya, mengurus zakat itu amil. Kemudian ada mu'allaf. Mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, yang sedang hatinya sedang dihibur ya, didekati supaya lebih semangat dalam kita kasih zakat. Kemudian ada budak yang mempunyai perjanjian ingin bebas gitu kan, itu adalah riqab ya. Dia budak itu memiliki perjanjian kalau ingin bebas, ingin merdeka gitu kan. Cuman sekarang udah nggak ada kayak perbudakan. Adalah orang yang memiliki hutang yang banyak ya, tapi hutangnya bukan untuk maksiat syaratnya ya. Kemudian dia udah jatuh tempo dan tidak bisa melunasi hutangnya, maka ini itu kita harus bantu dengan kasih zakat. Kemudian ada fisabilillah, ini adalah para relawan perang yang tidak mendapatkan gaji. Ini di sini ada fisabilillah, benar-benar berjuang di jalan Allah ya, berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ini adalah seorang musafir yang kehabisan bekal untuk biaya meneruskan perjalanannya ya, untuk menuju ke tujuan dia. Nah, ini kita harus bantu dengan kita kasih zakat gitu kan. Nah, zakat itu wajib disalurkan kepada golongan yang 8 tadi dengan syarat ya, dengan ketentuan pertama dia muslim. Yang kedua bukan keluarga Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Karena apa? Dalam riwayat dikatakan sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad ya. Tuh. Oke, itu untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, terus apa sih hikmahnya yang bisa kita ambil dari zakat itu? Ya. Yang pertama nih, hikmah dari zakat itu adalah menunaikan perintah Allah dalam masalah zakat berarti menggugurkan salah satu kewajiban. Hikmahnya adalah gugurnya kewajiban kita ya sebagai muslim. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Ini adalah bentuk syukur kita karena kita misalkan memiliki harta, gitu kan, zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu bentuk syukur kita kepada diri kita pribadi yang Allah berikan kesehatan, bisa mengalami bulan Ramadan, gitu kan. Kemudian itu berbagi kebahagiaan, hikmahnya berbagi kebahagiaan dengan orang lain, ya. Kita kan udah punya harta, punya istilahnya punya kelebihan lah. Nah, kita bagi dengan orang lain. Kemudian meyakini bahwa harta yang dizakatkan itu atau disedekahkan itu akan dilipat gandakan. Nah, itu hikmahnya adalah kita harus yakin dengan adanya zakat semakin berkah, semakin banyak ya harta kita.
Kemudian bisa juga dengan zakat ini akan memupuk tali persaudaraan sesama muslim, ya. Karena ya kita bisa membantu orang-orang yang fakir atau miskin, mereka akan semakin percaya dengan kita, kemudian persaudaraannya pun semakin erat gitu kan. Ketika kita kesulitan, mereka tentunya akan lebih peduli, ya. Berbeda dengan orang yang pelit yang nggak pernah bayar zakat, ya. Itu orang-orang juga mau bantunya ya males. Itu pasti ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membayar zakat itu berarti kita telah menyisihkan sebagian harta kita untuk tabungan akhirat, ya. Karena ini akhirat, orientasi kita akhirat, harta itu ya nanti yang akan kita nikmati di akhirat adalah harta yang disedekahkan, yang dizakatkan, ya. Karena harta itu tidak akan dibawa mati kecuali yang memang sudah kita keluarkan berupa zakat, infak, sedekah, itu wakaf. Itu yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Kalaupun kita kaya, ya, itu nggak bakalan dibawa ke kubur kita pun, bahkan tidak boleh gitu kan. Kemudian dengan adanya zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan sebenarnya, ya. Kemudian menghilangkan kesenjangan sosial, ya. Karena orang kaya dengan orang miskin, kalau dia bayar zakat gitu kan, itu akan terjalin hubungan yang harmonis di antara orang si kaya dan si miskin, tidak terjadi gap, ya. Oke, bentuk pembahasan zakat kali ini cukup ya dari Mister. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab tentang fikih. Aduh, buku fikihnya dipinjam lagi. Fikih tentang jual beli itu pembahasannya kemarin sudah sedikit dibahas juga, ya. Sekarang silakan kalian boleh mengajukan pertanyaan. Ya Allah. Kebangetan. Tapi itu saja mungkin untuk mata pelajaran kali ini. Untuk pelajaran fikih nanti bisa dibaca-baca sendiri juga di lain kesempatan, ya. Kita akan bahas kembali. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai bisa ulangan harian, ya, bab zakat. Kemudian fikih bab jual beli. Nanti di e-learning insyaallah, ya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Aflan Naura, Faras, dan Raffi.